Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan moderasi beragama, peran pentingnya dalam pembangunan nasional. Ini adalah materi yang disampaikan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam dan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebagai modal kita untuk menjawab soal-soal uji kompetensi moderasi beragama, khusus bagi calon P3K maupun CPNS tahun 2023 ini. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Moderasi beragama secara lebih mudahnya diartikan sebagai cara beragama dengan jalan tengah yang bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub yang ekstrim dalam beragama untuk kembali bergerak ke tengah dan kembali pada esensi ajaran agama, yaitu esensi dari ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Kedua kelompok atau kutub yang ekstrim ini disebut dengan yang sebelah kiri sebagai kelompok apatis, liberal, dan yang sebelah kanan sebagai kelompok yang ekstrim atau radikal. Sedangkan orang yang menganut faham moderasi beragama adalah disebut dengan moderat. Orang yang moderat adalah orang yang meyakini atau menjalankan moderasi beragama. Salah satu sifat orang yang moderat adalah tidak menyepelekan dan tidak berlebihan. Oke. Selanjutnya, batasan-batasan ekstrim. Ada 3 hal, yaitu semuanya diatasnamakan atas nama agama ekstrim, yaitu yang pertama adalah mencederai nilai luhur kemanusiaan. Hanya alasan agama, sifat kemanusiaan seseorang bisa menjadi hilang dan luntur. Kemudian yang kedua adalah melabrak atau menabrak kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya kesepakatan dari founding father terkait Negara Kesatuan Indonesia, NKRI, Pancasila, undang-undang, semuanya ditabrak. Kemudian yang ketiga adalah melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3 poin ini yang menjadi batasan ekstrim. Jikalau 3 hal ini ada dalam diri seseorang, maka bisa disebut seseorang itu termasuk orang-orang yang ekstrim. Selanjutnya, mengapa moderasi beragama ini penting? Ini juga yang harus kita ketahui sebagai modal awal bagaimana kita bisa paham tentang moderasi beragama, yaitu alasan mengapa moderasi beragama ini perlu digaungkan, perlu kita perjuangkan, yaitu yang pertama adalah karena menguatnya pandangan radikalisme dan ekstremisme yang mengarah kepada aksi terorisme di Indonesia. Dulu negara kita menjadi negara yang aman dan damai. Negara kita sudah terbiasa dengan begitu banyak suku, bangsa, adat dan budaya, kepercayaan, agama bahkan. Tetapi beberapa
dekade terakhir ini begitu banyaknya ancaman-ancaman dari kelompok-kelompok luar yang mempunyai pikiran yang berlebihan tentang beragama. Kemudian yang kedua, yang menjadi alasan mengapa moderasi beragama ini penting dan perlu diperjuangkan, yaitu karena kemajemukan pandangan, tafsir, perspektif dalam keagamaan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya semangat primordialitas keagamaan, kesukuan, etnisitas, bahwa agamaku yang paling benar, sukuku yang terbaik, etnisku yang paling dominan harus mendominasi, yang tidak sejalan semuanya dengan konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga hal ini yang menjadi alasan penting mengapa moderasi ini mulai ditanamkan, mulai digerakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, ini adalah wujud kemajemukan sebagai modal kehidupan harmoni kita, dan semuanya telah luntur semangat kebangsaan karena sentimen primordialitas, yaitu berkembangnya semangat keagamaan, kesukuan, etnis yang tidak selaras semua dengan kecintaan terhadap bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara dan umat manusia, umat beragama harusnya memiliki komitmen untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memupuk rasa sebangsa, setanah air, ataupun agama, suku, dan etnisnya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita pahami, apa saja yang menjadi dasar hukum dari moderasi beragama ini. Ya, ini ada 5 hal yang menjadi kunci, yang menjadi dasar hukum dari moderasi beragama, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini terkait dengan kekuatan negara yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk yang ada di seluruh Indonesia untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Ini dijelaskan pada pasal 29 ayat kedua. Kemudian yang selanjutnya, dasar hukum moderasi beragama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yakni tentang hak asasi manusia, bahwa setiap orang, setiap individu bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Ini ditegaskan pada pasal 22 ayat kedua. Kemudian yang ketiga, dasar hukum moderasi beragama adalah Perpres nomor 83 tahun 2015, yakni tentang Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu tepatnya pada pasal 2. Yang selanjutnya, yang keempat, yang menjadi dasar hukum moderasi beragama adalah Perpres nomor 18 tahun 2020, yaitu tentang RPJMN, yaitu pada jangka waktu tahun 2020 sampai tahun 2024, yaitu program prioritas memperkuat moderasi beragama yang memiliki tujuan untuk mengokohkan dan mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama. Ini dijelaskan pada lampiran ketiga Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai 2024. Kemudian yang kelima, yang menjadi dasar hukum dari moderasi beragama ini adalah PML,
Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenstaria Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024 yang menjelaskan bahwa Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan asas gotong royong. Ini dijelaskan pada lampiran pertama, lampiran 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020, yaitu tentang Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2024. Kemudian yang harus kita pahami selanjutnya adalah urgensi. Seberapa besar sih urgensi moderasi beragama ini? Ini juga harus kita pahami, yaitu moderasi beragama ini sangat perlu diperjuangkan, karena kita tahu awalnya kondisi kebangsaan dan keagamaan kita dulu, negara Indonesia ini memang masyarakatnya yang religius dan majemuk. Meskipun negara Indonesia yang sama-sama kita tahu adalah bukan negara yang berdiri atas dasar agama, hanya agama tertentu saja yang dominan, tidak. Masyarakatnya lekat dengan kebudayaan yang beragama serta kemerdekaan beragama yang semuanya dijamin oleh konstitusi, menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan, dan semuanya ini menjadi tantangan yang serius bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam urgensi moderasi beragama ini ada 3 tantangan yang menjadi PR kita bersama, dan yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, cara berpikir, bersikap, dan praktek beragama yang berlebihan, atau lebih dikenal dengan bahasanya adalah ekstrim. Orang-orang yang ekstrim adalah orang-orang yang berlebihan, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ya, ini solusinya adalah dengan memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan yang pertama untuk moderasi beragama. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah berkembangnya klaim kebenaran subjektif menurut pendapat kelompoknya saja, menurut pemahaman tokoh agamanya saja, dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi semuanya dapat memicu konflik. Solusinya adalah dengan mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan yang berkeagamaan. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Solusinya adalah dengan merawat keindonesiaan dan kebinekaan, atau lebih menanamkan pada cinta tanah air dan sikap patriotisme. Moderasi beragama di sini dijelaskan menjadi satu-satunya perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia pada hakikatnya adalah beragama. Dan tujuan dari moderasi beragama ini adalah membentuk individu atau masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan damai. Moderasi beragama menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, toleran, sehingga Indonesia dapat maju. Kemudian yang selanjutnya adalah
penyelarasan agama dan negara. Penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa dan rakyat Indonesia seluruhnya untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Ada 4 komponen dalam penyelarasan relasi agama dan bangsa, yaitu yang pertama adalah hubungan agama dan politik. Menjadikan nilai agama sebagai fatsun politik, bukan mempermainkan agama untuk kepentingan politik. Tidak menjual agamanya hanya ingin menjadi gubernur, presiden, DPR, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, penyelarasan relasi agama dan negara adalah hubungan agama dengan layanan publik, yaitu lebih menekankan kepada penyelenggaraan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan antara agama dan hukum, yang lebih menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama tanpa harus terlalu memaksakan formalitas hukum agama. Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi seluruh pasal dan peraturan yang mengurus tentang kehidupan kita, masyarakat Indonesia, dalam hal berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat adalah hubungan agama dan ekspresi publik, yang menekankan pada pemberian kebebasan untuk mengekspresikan agama di ruang publik sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia. Itu adalah 4 komponen yang menjadi pembahasan penyelarasan relasi agama dengan negara, yaitu yang pertama adalah hubungannya agama dengan politik, yang kedua agama dan layanan publik, dan yang ketiga agama dan hukum, yang keempat agama dan ekspresi publik. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sampai di sini belajar kita memahami mengenai moderasi beragama. Kita akan lanjutkan belajar kita di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.